Itu pemimpin penerus Rasulullah, 4 sahabat yang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4-4-nya sahabat beliau. Dan jadi begitu beliau Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang menjadi khalifah, itu di 634 meninggal, Umar menggantikan dari 634 ke 644. Begitu Umar meninggal, diteruskan oleh Utsman di 644 ke 656. Habis itu begitu dia meninggal di 656, diteruskan oleh Ali bin Abu Thalib dari 644 ke 661. Nah, jadi yang Abang sebutkan tadi 631 itu Rasulullah masih hidup. Dan waktu Rasulullah masih hidup, itu ada yang namanya penyebaran bukan 631 Bang, 637. 637 berarti Rasulullahnya udah meninggal. Di Abu Bakar berarti 637 itu di Umar berarti. Nah, betul. Jadi waktu Rasulullah meninggal, Rasulullah pernah sebelum dia meninggal dia melakukan yang namanya ekspansi agama. Ekspansi agama ini Rasulullah memberikan 2 pilihan terhadap kota-kota atau negara-negara yang menjadi oposisi. Rasulullah bilang, 1, kalau kamu syahadat, kami nggak akan menyerang, kami nggak akan menyentuh. Kamu langsung bagian dari kami. Syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu Tuhan yang satu dan aku adalah Rasulnya Nabi Muhammad. Habis itu pilihan keduanya, ini berarti yang Tuhannya banyak yang nggak mau ya, syahadat. Karena syahadat itu la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Berarti cuma orang-orang yang Tuhannya banyak nih. Sama kayak Bizantin yang Abang sebutkan tadi, sama kayak Persia yang Tuhannya banyak-banyak semua nih. Saya nggak tahu nih Abang ngerasa Tuhannya banyak atau enggak. Tapi itu syarat pertama. Syarat kedua, kalau kalian nggak mau syahadat, kita akan kalian mau berdamai dengan kami, bayar jizyah. Bayar jizyah itu kurang lebih pajak, tergantung kekayaan kalian. Kalau kalian kaya, ya pajaknya agak besar. Kalau kalian miskin, pajaknya kalau melarat nggak usah bayar jizyah. Dan uang jizyah itu kami gunakan untuk melindungi kalian. Jadi kurang. Sebelum dilanjutin, saya hanya menjawab apakah teman-teman Muslim melakukan invasi. Saya membawakan data dan Abang sudah mengkonfirmasi, tapi dengan kata ekspansi. Ya. Ekspansi, betul. Jadi, betul. Ya, jadi tunggu sebentar. Ini sebentar. Saya belum sampai ke poin saya. Kedua, kita nggak perang. Kalian bayar jizyah. Kalian dalam penguasaan kami. Atau pilihan ketiga, kalian nggak mau syahadat, nggak mau bayar jizyah juga, kita akan perang. Kenapa? Karena kalian musuh kami. Karena Tuhan kalian banyak. Jadi kami beri pilihan. Posisinya menurut Bang Jibril dan teman-teman, ketika ada yang punya Tuhan berbeda, kemudian apakah sah ketika teman Muslim dan di kepemimpinan itu melakukan yang namanya ekspansi? Bukankah itu juga mengambil hak orang yang bertuhan banyak? Nah, di sini bedanya Bang. Nah, di sini bedanya. Tidak lagi berperang. Betul, di sini bedanya Bang. Di zaman itu mereka belum kenal Allah Bang. Jadi ini perkenalan kepada Allah. Kalau Abang kan beda. Kalau Kristen ini kan beda, menjajah, merkaos. Kalau nggak masuk Kristen meninggoin, dimatiin. Jangan ditambahin dong, ditambahin kata memperkaos. Loh, banyak Bang. Ini menurut Abang kenapa banyak cewek-cewek cantik blasteran putih-putih di sini Bang? Saya hanya menjawab pertanyaan. Jadi kita setuju dulu bahwa di sana terjadi namanya invasi. Ekspansi, betul. Ya, terjadi ekspansi. Artinya tidak terjadi peperangan. Tetapi dia memerangi orang yang tidak bertuhan sama dengan dia. Oh, enggak. Abang mesti paham juga sejarahnya. Sebelum Rasulullah. Ini sebelum Sebentar. Iya, itu kan di 637. Lu ngucapin kalimat syahadat, atau lu bayar pajak, atau lu kita berperang. Betul. Nah, itu namanya ekspansi, Bang. Nah, sebelum tahun 637, Abang tahu nggak? 2000 tahun sebelum Islam yang ada di Ka'bah Mekah,
Romawi sama Persia itu selalu perang. 2000 tahun terakhir mereka nggak pernah damai. Mereka selalu perang dan orang-orang Arab ini menjadi orang-orang yang ditindas. Bentar, tadi kan kita sepakat bahwa itu tidak sedang berperang. Iya, mereka selalu ditindas, Bang. 2000 tahun terakhir itu mereka on off. Di dalam masa 637 ya di Armenia dan 639 di masa itu tidak posisi berperang dan saya klaim itu adalah sebuah ekspansi. Oke. Bukan invasi ya? Ya, sama. Tuh, beda dong. Beda dong. Invasi kan memperluas wilayah kekuasaan. Ekspansi berusaha menguasai. Enggak dong, invasi itu mengalahkan, mau menghancurkan. Tapi kalau ekspansi itu pelebaran, Bang. Justru itu menghancurkan. Loh, orang-orang yang menginvasi menghancurkan, ekspansi itu menambahkan jenis keluasan pengaruh mereka. Saya mau ekspansi, saya di Jakarta. Saya mau ekspansi toko saya ke Surabaya. Saya nggak mesti nyerang Surabaya. Tapi saya cuma tambahin aja orang Surabaya nerima. Itu namanya ekspansi. Sebentar. Di dalam ekspansi itu ada paksaan untuk orang mengucapkan kalimat syahadat. Setuju? Kalau nggak mau, kalau kalian masih mau Tuhannya 3 in 1 ini apa segala macam, bayar jizyah. Ya, masalahnya kan Tuhan kalian tetap bisa 3. Ya, masalahnya kan waktu itu kan negara itu memang sudah negara yang berdiri gitu loh. Itu makanya kalian bisa. Itu bukan negara, Bang. Maaf ya. Itu bukan negara. Sebentar. Persia itu bukan negara. Sama kayak Bizantin bukan negara. Sebentar. Armenia dan Mesir sudah punya pemerintahnya. Itu sendiri. Daerah, Bang. Daerah Mesir. Mesir itu Abang kalau tahu when is Egypt founded? Negara Mesir itu adanya di tahun Bentar, penggunaan kata negara itu kan baru abad-abad pertama. Itu tahu. Baru abad pertengahan. Tapi intinya itu tahu. Jadi bukan negara, kerajaan ya, betul. Daerah. Bentar, ya, jadi artinya ada penguasa di sana. Setuju? Betul. Nah, penguasanya namanya siapa? Jibril? Yang mana? Tahun berapa? Kalau Hellenistic Egypt itu tahun 637 itu di Bizantin. Ya, artinya ada pemerintahan itu 30 itu 36 ya betul. Biar teman-teman tahu kronologinya. Di tahun 63 Tuhan mereka Zeus waktu itu. 639 itu sudah ada namanya kekaisaran Bizantium dan mereka punya tuhan banyak ya. Betul. Setuju ya? Nah, tiba ada muslim ini dia mau mengekspansi ini, dia punya iman. Setuju enggak? Artinya ada dia memasukkan ideologinya kepada Bizantium yang sudah punya ideologi, betul? Betul. Ya, satu punya ideologi, tetapi satu lagi datang untuk mengekspansi ideologi. Apakah ini kami nggak menjajah? Bisa dikatakan, bukan masalah menjajahnya. Kami nggak menjajah. Egypt tetap Egypt, Bang. Agamanya aja yang masuk. Loh, iya. Nah, justru di sini ada penyebaran agama dengan 3 pilihan. Kalau misalkan dia tidak memilih 3-tiganya, kenapa rupanya? Iya. Itu kan hak mereka. Nah itu dia tadi bilang hak mereka itu tetap punya agama, punya negara mereka. Kita nggak ngotak-ngatik Mesirnya. Dia tidak harus berperang, dia tidak harus beriman kepada Allah, dan dia juga tidak harus membayar pajak karena dia udah punya kekaisaran sendiri. Saya mau tanya ke Bang Jibril, apakah di situ tidak bisa dikatakan sebuah paksaan? Ketika ada ideologi Bang. masuk, kalau pemaksaan itu sebentar. Ketika ada ideologi yang masuk ingin menggantikan ideologi yang lama, kira-kira apakah di situ tidak ada nuansa pemaksaan? Silakan. Berarti saya bisa bilang iPhone dan Apple Store itu di tahun 2007 itu memaksa Indonesia bukan karena perkembangan zaman, bukan karena Tuhan atau bukan karena ini karena itu, tapi iPhone di tahun 2007 telah menjajah Indonesia. Betul nggak? Dengan analogi Abang. Dengan analogi Abang. Bukan. Dengar dulu. Berarti saya nggak berangkat dari narasi Anda di awal. Enggak, berarti Apple iPhone itu memaksa kita nggak, Bang? Bang Jibril. Paksa itu apa? Paksa itu ketika tidak ada pilihan. Setuju? Setuju. Oke. Ketika teman-teman muslim di zaman 637 itu, apakah ada hak untuk tidak memilih apa-apa? Silakan.
Harus memilih dong, kan ada pilihan. Kan abang yang nih abang barusan bilang kan, Artinya- paksaan itu kalau nggak ada pilihan. Yang Rasulullah tawarkan apa? Pilihan bukan? Paksaan itu ketika sudah tidak ada pilihan lagi. Setuju? Nah, yang Rasulullah tawarkan apa namanya? Dia memberikan pilihan. Nah, Dan itu dia- berarti nggak maksa ya? Sebentar. Contoh, pilihannya cuma 3. Sebentar, pilihannya cuma 3. Boleh nggak saya untuk memilih yang keempat? Untuk saya tidak menerimanya, saya tidak menerima ketiga-tiganya. Boleh Kan nggak? ada pilihan, Bang. Bentar, boleh nggak? Abang nih kalau ujian ada pilihan ganda A sampai D, abang pasti nanya sama gurunya. Ini boleh nggak kalau nggak D, kalau nggak 4 ini? Sebentar, Bieto. Sebentar. Iya. Paksaan tuh gini, misalnya lu punya anak nih. Gimana Lu itu? mau beli ini, Hah? tapi nanti papa marahin, Hah? atau Itu maksa namanya. Nah, Itu bukan pilihan. Coba sekarang aku coba menarasikan narasi di awal Anda. Sekarang saya tanya Jibril. Jibril, saya ini membawa ideologi. Coba ada 3 pilihan. Ya, ada 3 Pilihan pertamanya apa ya? Lu sekarang harus Masuk Kristen? kalimat syahadat. Ya, masuk Kristen. Hah? Kalau enggak, lu bayar pajak. Ya, kalau Bayar mau pajak? Bayar pajak. Bentar. Iya, yang ketiga Yang ketiga, kita berperang. bayar pajak. Kenapa gua harus bayar pajak? Lu kenapa harus mau bayar pajak? Lah, lu yang nawarin gua kok. Kan itu kan kekaisaran lu gitu loh. Iya, gua bayar pajak. Gimana sih? Itu kan contoh gini. Lu punya rumah. Gua datang nih. Gua sekarang bilang sama lu ya. Lu kalau nggak, lu mau percaya Yesus atau enggak? Nggak mau. Pilihan lain? Oke. Yang kedua, kalau lu nggak mau percaya Yesus, sekarang kau bayar sama aku pajaknya 50% dari pendapatanmu. Oh, jizyah nggak begitu. Sebentar. Yang ketiga kita perang. Bayar pajak. Tapi sesuai kesepakatan berapa nih? Berapa persen? Ya 50% lah. Kalau saya kan yang ini yang punya hak. Iya, udah 50%. Yang penting Tuhan gua nggak banyak. Lu bayar. Bayar dong. Karena abang nggak datang pun, saya sama pemerintah saya bayar pajak untuk pemerintah saya melindungi saya. Artinya dia ingin menguasai pajak, betul? Ya untuk melindungi saya. Enggak. Bukan masalah melindungi. Bentar. Bang, sekarang pemerintah kita bayar untuk apa, Bang? Jujur aja. Bang. Sekarang pemerintah kita bayar untuk apa, Bang? Saya di Indonesia ya. Kita sekarang di Indonesia. Sekarang di Indonesia, oke. Konteks yang sekarang, POV sekarang dengan konteks POV waktu 637 itu berbeda. Ya. Iya, jadi abang mau pakai pajak Indonesia atau jizyah tahun 631? Bentar, aku bernasi dulu, jangan. Nah, ketika di Indonesia saya berpajak kan saya tahu arahnya kemana, sistemnya seperti apa. Misalkan kalau negara kita dan misalkan negara kita jadi negara Islam, saya nggak mau bayar pajak. Loh, kenapa nggak mau bayar pajak? Saya juga tidak mau berperang. Saya juga tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Saya memilih pilihan keempat. Apa? Bisa tidak memilih ketiga-tiganya. Abang masuk Islam nggak mau, bayar pajak nggak mau. Jadi maunya apa? Loh, saya kan punya ideologi sendiri. Kenapa Ya udah keluar. Loh, kenapa keluar? Lah abang dikasih pilihan nih. Ini murid-murid kayak gini nih kalau di sekolah dikasih 4 pilihan, dia mau yang kelima. Nggak bisa. Ini namanya maksa, Bang. Ini namanya maksa. Enggak bang. Loh, Maksa itu logika Crusader. saja. Abang tahu Crusader nggak? Jelaskan. Crusader di abad 11. Di abad 11, Pope atau Bapak Gereja itu menggalang dana, menggalang semua pasukan untuk menyerang Yerusalem, untuk ngambil alih. Dan semua kota yang dilewati mereka itu dijajah, temanmu diambil. Kenapa? Kok botol-botolin saya kenapa temanmu dibawa ke kepanasan? Siapa? Nggak tahu. Enggak. Oh izin bang. Ini komal kita, nggak usah tanggapi orang di bawah. Fokus sama Bang Jibril bang, karena kita di sini enak mendengarnya gitu loh. Kita mendapatkan edukasi dari sini. Sekarang fokus sama Bang Jibril saja. Misalnya negara Roma nih, negara Roma. Ada nggak di Roma itu orang beragama Islam? Di Roma nggak? Saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada. Karena setahu saya di Roma waktu tahun abad 1 sampai abad 11 ya, kalian yang melakukan yang namanya pemaksaan. Kalau nggak masuk Kristen dimatiin.
Itu namanya ada Spanish Inquisitions. Abang tahu Spanish Inquisitions? Masalahnya sekarang ada nggak gitu sistem kayak gitu? Oh, sekarang nggak ada. Oke. Ya, jadi Ya, sama POV yang abang bahas di Islam juga tadi POV sekarang dulu ada. sama POV sekarang gitu sudah berbeda. Iya, iya. Yang abang bahas tadi Islam dari tahun 631 juga nggak ada kayak gitu. Nah, sekarang contoh. Karena kan Hmm. sudah berlaku hukum dunia gitu ya. Betul, Ada namanya betul. hukum dunia. Jadi kita Betul. berpatokan kepada hukum dunia, termasuk Betul. Dan peraturan dunia ini banyak diambil dari Al-Qur'an ya. FYI. jangan mengklaim. Oh iya betul. Bentar. Betul. Enggak. Mau saya kasih tahu contohnya? Contoh peraturan di Islam itu apa? Perangilah. kan? Ya, dalam Islam, sebentar. ya, tadi kan Makanya nanya saya bilang, contohnya. narasi di awal itu kan makanya saya bilang kebenaran absolut atau kebenaran relatif. Ini absolut. Yang Ini tergantung- absolut. Abang terima nggak terima tergantung faktanya situasi. begitu. Ini abang nggak terima faktanya Apakah begitu. bisa- Dalam Islam, apakah bang, bisa- sebentar. apakah Ini bisa- contohnya. apakah- Ini sebentar. contohnya. Biar tidak cacat berpikir. Apakah bisa ajaran di Islam itu dibawa ke POV sekarang? Silakan. Bisa. Oke, apakah di Arab sana memerangi orang-orang yang tidak memberikan 3 pilihan? Makan, kan? Itu mana ada Al-Qur'an di situ? Bukan, itu memang Al-Qur'an, aturan Al-Qur'an yang saya tadi tawarkan itu. Emang itu ada di Al-Qur'an? Sebentar. Nah, Pada masa sekarang Arab adalah sentral ya, sentralnya untuk Islam punya kiblat dan segala sesuatunya ya. Tetapi faktanya di Arab sana masih ada gereja. Dibolehkan untuk orang untuk memilih pilihan Boleh masing-masing. memang. Boleh, Iya. bayar jizyah. Iya. Tapi kan mereka tetap boleh beragama memang. masing-masing. Boleh, itu tadi yang saya tawarkan, Bang. Abang gitu. syahadat atau bayar jizyah. Kan abang bayar, itu orang-orang Kristen yang di Arab itu kan bayar Kalau jizyah boleh berarti. tahu, kalau boleh tahu berapa pajaknya? Jumlah jizyah ya. Ya. Silakan. Itu minimumnya 1 dinar per tahun. Itu tergantung kekayaan. Sebentar. Itu dibawa ke POV sekarang aja. 1 dinar itu kalau sekarang apa? Maksudnya kategorinya tuh berapa persen dari pendapatan kah atau bagaimana kah? Kan gitu biar enak. Itu jadi bisa 4 dinar per tahun. Tergantung kekayaan abang. Abang kekayaannya berapa? Misalkan taruhlah 1 juta misalnya biar gampang hitungnya. Bentar, jumlah jizyah 1 juta ya? Enggak bang, kalau 1 juta nggak usah bayar jizyah bang. Abang aja miskin, abang aja susah. Dia nggak usah bayar. Oh gitu, nggak usah bayar. Heeh, heeh. Oh. Oke, kalau begitu kalau nggak usah bayar artinya saya bebas, betul? Betul. Oke. Kalau misalkan saya bebas, maka kita kembali ke dalam hukum negara, betul? Betul. Betul. Dan di Indonesia kan ada standar-standar, misalkan contoh kita mau bangun gereja nih, dan kita udah bayar pajak nih, sudah ada suratnya keluar nih, ya kan? Sudah ada izinnya keluar. Tetapi kok masih ada oknum ya, saya bilang oknum ya, bukan Islam. Ada oknum Islam yang tidak senang dengan hal itu. Silakan. Kenapa? Itu di mana itu contohnya? Abang nggak gini. Untuk izin abang keluar itu mesti cukup orang yang mau punya gereja di situ bang. Iya. Contoh di Bekasi. Ah. Nah, di Bekasi pendeta orang Batak itu udah punya surat. Udah surat izin, kemudian sudah ada kesepakatan masyarakat setempat. Udah ditandatanganin? Masyarakat. Iya. Kan ada suratnya ditunjukkan juga. Ini kasusnya di mana bang? Coba kita buka kasusnya. Di Bekasi kalau nggak salah. Oke. Ya, kalau nggak salah ya. Jadi suratnya ada, jemaatnya ada, cuman lokasinya kalau nggak salah di perumahan begitu. Kemudian ini demonstrasi itu, ya. Ini saya baca nih. Demonstrasi menolak pembangunan gereja Santa Clara di Jalan Lingkar, Luar Bekasi Utara berujung ricuh. Akibat, salah satu ini daerah kita berdiri gereja nggak berizin. Oh nggak ada izin nih bang. Wali kota mencabut izin pembangunan gereja lah. Bagaimana sih? Nggak ada izinnya ini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saint Clara itu dicabut izinnya karena KTP-nya itu bukan dari penduduk sekitar. Mampus lo.
Enggak, dan ini gereja GBKP Rungan Studio Alam 2025 nih bagus nih. Contoh, Sebagian warga di Cilodong menolak pembangunan gereja ini karena melihat tidak dilibatkan sejak awal, ada tuduhan manipulasi tanda tangan. Waduh, abang bohong-bohong nih KTP-nya. Loh, itu kan surat keluar dari menteri keagamaan. Iya, tapi Menteri apa sih? begitu dicek rupanya KTP-nya bohong nih. Rupanya cuma ada 2 orang yang tanda tangan 50 nih. Sebentar, saya mau tanya nih. Kalau Gimana itu? misalkan di masjid itu kan mau luar daerah boleh nggak beribadah di situ? Boleh dong. Oke, artinya kalau misalkan tadi hanya karena KTP luar gitu, misalkan contoh, harusnya boleh dong orang luar beribadah di situ. Iya, tapi kalau nggak ada orang luar berarti gerejanya kosong. Bukan begitu. Kalau ngomong kosong, masjid sekarang banyak yang kosong. Nah, di mana itu masjid yang kosong? Coba kabarin. Banyak, Bang. Coba kabarin, Bang. Kata kosong itu seperti apa sih maksudnya? Silakan. Kalau sholat Jumat nggak ada. Kosong adalah Contoh, isi adalah kosong contoh, maksudnya itu. misalkan sebentar, misalkan di gereja yang beribadah sekitar 18 orang atau 20 orang. Apakah itu bisa dikatakan kosong? Ukuran gerejanya kayak gimana dulu nih? Iya itu. Jangan kayak lapangan bola isinya 18 orang. Ya enggak lah, kok bisa? Ah. Enggak mungkin seperti itu. Dari mana duit? Nah itu makanya Bang, pembangunan itu tuh ada izin-izinnya. gereja. Sebentar dong, Abang dari tadi udah Pembangunan narasi kan, ini udah gereja fitnah-fitnah, itu begitu dibuka datanya abang nggak tahu. Ini Bentar, tunggu saya lurusin dulu. Abang udah lempar-lempar sebentar. fitnah kayak gini. Enggak, tunggu dulu dong. Jangan egois dong. Dari tadi Abang yang nyuruh saya diem. Bang, setiap ada pembangunan kayak gini, contoh ya, kalau gereja itu minimal mesti 50 tanda tangan, 50 kakak bukan 50 orang. Jadi memang mesti ada penghuninya sebelum dibangun. Itu namanya requirements. Itu namanya izinnya memang baru keluar. Jadi yang kalau contoh dari gereja GBKP Rungun Studio Alam tahun 2025, ini ketahuan KTP-nya bohong. Tuduhannya manipulasi tanda tangan. Kalau gereja yang Santa Clara 2017 itu di pemukiman Muslim dia bangunnya. Jadi memang kayak ular nyari pentung. Abang paham nggak tuh ular nyari pentung? Jadi saya tanya, kalau misalkan di masjid juga begitu kah? Oh iya dong. 50 tanda tangan? Iya dong. Harus dong. Kita ada bang. Ya elah, orang sampai sholat Jumat sampai ke lapangan-lapangan bang, sampai luber-luber. Saking kurangnya masjid. Baik. Oke baik, sekarang aku tanya deh. Ini Tanya lagi. Iya. Supaya saya tahu juga. Sebentar. Iya, tanya lagi. Bilang. Kalau misalkan ada orang berdoa atau beribadah di rumah, boleh nggak? Rusuh nggak? Berisik nggak? Rusuhnya seperti apa? Iya berisik nggak? Ya nggak mungkin berisik, orang cuma berdoa, gimana sih? Ya, kan abang kan doanya joget-joget, teriak-teriak. Mana ada kau ada aja, mana ada kayak gitu? Oh enggak, abang mungkin enggak. Saudara seiman abang banyak yang begitu. Nah, Itu kan kalau di gereja, bedakan. Itu kan di gereja. Ini gue yang jawab. Sebentar, Ini saya gua yang maunya jawab. saya maunya satu sumber aja. Saya tidak mau banyak sumber. Saya. Nanti jadi panjang. Saya lebih paham itu karena saya do Kristen. Gimana? Apa yang mau kau framing? Silakan. Ya apa yang mau kau framing? Loh, Selain ibadah dalam konteks Kristen itu ya ada yang namanya gereja. enggak, ini dia mau ke Rosario itu. Itu berisik. Rosario. Oh, apa ibadah bagaimana? Contoh seperti ini. Contoh. Misalkan ada Contoh, kalau gimana? teman-teman Islam itu ada namanya tahlilan. Ya. Hmm. Tahlilan. Nah, kalau kita juga ada yang namanya doa Kamis atau doa Rabu. Hampir sama. Oke. Hampir sama. Oke, kalau kami Kira-kira tahlilan, Bang. Oke. Kalau kami Silakan. tahlilan, kami mesti Sebentar, minta izin saya RT. Ini itu mesti jelas nih, RT RW mesti tahu, penutupan jalan mesti ini. Abang udah Oh, begitu kita belum? nggak- Udah minta kita udah minta nggak tolong. mungkin nutup jalan. Udah minta, Kita nggak mungkin nutup jalan. Abang udah Bentar. Abang udah minta Nah, ini, persetujuan RT ini. belum? Nah, kayak gini nih, aku nggak mau diskusi kalau kayak gini nih. Lah, kenapa? Sebentar, makanya sebentar. Kalau misalkan saya nih, dalam keluarga saya itu ada 15 orang. Di dalam rumah saya pribadi, di rumah pribadi. Kemudian kami melakukan doa bersama. Ada nggak larangannya? Bang, Nggak ada. Enggak, gini, tunggu, Ya udah, Bang. kalau nggak ada, kenapa? Tunggu kok ada sebentar, kabarnya tunggu Bang sama Glenn, orang? tunggu bentar. Nah, tunggu sebentar. Bang, ini kita punya negara itu berdasarkan RT sama RW. Setiap RT itu, setiap rukun tetangga itu berbeda, Bang. Di rumah saya ini, kalau ada 7, 8, 10 orang aja, itu udah ditegur RT. Kenapa? Karena ini lingkungannya kalem, diem. Nggak boleh berisik-berisik di sini. Jadi tergantung RT, tergantung persetujuan RT. Jangankan kayak gitu, saya gedein speaker saya aja, saya bisa ditegur loh.
Padahal ini rumah saya, tanah saya. Miliaran saya beli. Tapi kalau saya gedein suara saya, speaker, puter lagu, keganggu orang, marah dong orang. Kalau saya undang ini aja, tukang bakso aja 2 biji, parkir di sini. Saya panggil keluarga saya. Satu gerobak paling 1,5 juta, 2 juta. Udah dimaki orang, Bang. Ini kenapa lu berisik, kenapa ramai banget nih? Langsung ditegur sama RT gue pasti. Oke, berarti ini masalah keberisikan begitu ya? Iya dong, ketertiban. Oke. Kan rukun tetangga. Kalau saya bikin bangunan besar bangunannya, kemudian itu pakai peredam dan tidak akan sedikit pun suara keluar, bolehkah saya beribadah di dalamnya? Ya boleh dong, masa nggak boleh? Ngadi kadang-kadang. Soalnya pada faktanya sekarang kan gereja-gereja kan pada di hotel. Wih, keren ya? Kalau di hotel, kalau di hotel itu, mungkin di tengah di pusat kan. Kalau di pinggir jalan gede pasti. Ya kalau rumah saya di pinggir jalan gede, saya speaker gede-gede juga nggak bakalan ada yang keganggu, Bang. Oke, artinya ini adalah solusi. Solusinya begini nih. Nanti aku coba akan bilang ke teman-temanku pemuka-pemuka agama Indonesia untuk tetap stay di hotel atau mereka membangun bangunan besar dan bikin peredam yang sangat mengurangi suara sehingga udah itu banyak kapir-kapir di kota pada narkocoy. Oke. Aman ya berarti ya, boleh ya? Ya itu narkocoy aja pada aman kalian. Kok narkocoy? Iya kan pakai peredam dengerin lagu gede-gede. Itu framing loh. Lah, kau kebanyakan memang begitu. Coba tunjukkan datanya kalau ibadah kita Abang, pakai narkoba. Saya nggak ngomong ibadah, Pak. Soal ruangan diperedamin, putar lagu gede, ada yang ganggu nggak? Nggak ada yang ganggu. Oke, nggak apa-apa. Artinya teman-teman lebih menyetujui misalkan ada diskotik daripada ada gereja, betul? Saya nggak bilang kayak gitu. Yang penting izinnya. Iya dong. Yang penting izinnya. Ribut kemudian. Bang Slo, yang penting izinnya. Ini wah, ini framingnya pinter Bang Slo, banget. ganti akun Bang, kena pelanggaran Bang Slo tadi itu. Bukan framing. Iya, framingnya ini banget. Gue lebih suka diskotik daripada lo doa. Enggak. Framingannya keren. Aku cuma tanya aja gitu. Mana enggak, udah tuh lo udah kejar gue dari 637 sampai abad 21 nih soal ini. Sekarang soal aturan Tuhan kondisional. Coba lo jawab tadi. Tuhan melarang kita bunuh orang. Tapi untuk dapat keselamatan kita mesti bunuh orang. Bentar, ini belum selesai. Oh belum. Oke, siap. Gimana itu? Gimana? Sekarang saya tanya, teman-teman tanya lagi. Teman-teman milih izin diskotik itu segera atau izin orang beribadah? Orang beribadah dong. Gila kali. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini orang konteksnya apa sih menanya? Saya dapat dukungan. Iya dong. Saya dapat dukungan. Udah. Jawab dong. Udah. Kalau justru diskotik itu yang umat Islam tutupin pada ini apa segala macam kan. Mana ada orang Kristen nutup ini apa namanya diskotik. Loh, tapi udah lanjut. Pemerintah itu. Oh iya. Siap. Kami itu hanya gimana? melaporkan saja. Misalkan contoh gitu kami ya. melapor dong. Ini diskotiknya sangat mengganggu. Nah, misalkan begitu. Ya kami nggak punya hak untuk mengambil peran pemerintah. Itu urusan pemerintah. Mantap. Itu gimana Bang soal aturan Tuhan kondisional? Ya. Jadi kita kembali ke tema awal ya. Aturan Tuhan itu absolut, ajarannya absolut ya. Tunjukkan sama saya contoh dan Abang sudah membawa saya kepada contoh apa tadi, Bang? Ayo, Tuhan ngelarang kita bunuh manusia, ngebunuh orang, ngebunuh sesama, tapi tiba-tiba untuk keselamatan saya sekarang saya mesti bunuh orang. Ya, itu tidak ada. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian. Yang menginginkan kematian Yesus siapa? Dalam Alkitab dijelaskan. Ayo coba jawab. Yang menginginkan. Nggak tahu antum yang punya kitab. Ya enggak dong, kan Anda yang bawa narasi. Enggak, Abang kan yang mesti menjelaskan. Enggak, jelas nggak pertanyaan saya? Tuhan melarang kita untuk membunuh. Terus tiba-tiba untuk keselamatan saya mesti bunuh orang. Di mana? Untuk keselamatan saya harus mesti bunuh orang. Datanya mana? Silakan. Itu percaya terhadap penyaliban? Lo yang nyalip siapa? Siapa? Yang salib siapa? Ya siapa? Loh, kan Abang bilang kan ada orang yang menyalibkan. Yang nyalip siapa? Orang Kristen kah? Oh jadi mereka nggak berjasa? Berjasa apa nggak berjasa? Jangan lari-lari
satu-satu. Nggak lari-lari, Jangan masih di situ. Enggak. Masih Saya di tanya, situ. Cukup bawa data aja, cukup bawa data. Siapa yang membunuh? Yang membunuh? Mhm. Eksekutornya? Iya, siapa? Romawi? Orang Kristen bukan? Kan? Oke. Ya udah, itu jawabannya. Oke. Apa jawabannya? Duh, kan aku bilang kenapa? Yang bunuh siapa? Aku tanya, apakah orang Kristen yang bunuh? Tapi abang menikmati nggak? Kok enggak, bukan masalah menikmati. Sekarang ke pertanyaannya, kan abang framing nih untuk keselamatan kalian Enggak, malah membunuh. kan abang bilang Gimana? tadi kita bahas Gimana aturan Tuhan mestinya nggak pletat-pletot, nggak absolut, iya kan? Tuhannya bilang jangan bunuh orang. Dasar agama abang karena bunuh orang, karena penyaliban, betul nggak? Ya yang bunuh siapa? Terserah yang bunuh siapa. Kok terserah? Jangan terserah dong bang. Lah, enggak jadi mesti kita yang megang pisau. Makanya Tuhan melarang untuk membunuh, betul? Tuhan melarang orang Kristen untuk membunuh. Lalu terus siapa yang bunuh? Apakah orang Kristen? Kutanya sama kau. Apakah orang Kristen yang bunuh? Bukan. Oke. Artinya Terus? yang bunuh adalah orang-orang yang tidak beriman, betul? Orang dia nggak tahu. Iya. Yang Oh bunuh jadi adalah orang mereka yang tidak beriman. pahlawan kalian? Mereka bukan Kristen. Jadi yang bunuh Yesus ini pahlawan kalian? Bukan pahlawan. Itu adalah orang-orang yang Loh, dihasut. Iya dong. Berjasa Ini dong kita- mereka. Ini kita bicara Kalau tentang kalau mereka soteriologi. nggak bunuh Tuhan kalian, Sebentar. kalian nggak selamat dong. Ini berbicara soteriologi teman-teman ya. Jadi ini Apa adalah tuh? kedaulatan Tuhan. Jadi Mampus tuh, apa itu daulatnya? pertanyaannya jadi sama. Kenapa kok Adam diizinkan berdosa? Kenapa nggak Tuhan? Oh langsung beda bilang, bang, beda. langsung bikin manusia Itu baru? namanya free will. Itu namanya free Enggak. will. Iya, ini ini kehendak Tuhan bebas. Ini- enggak Tuhan Iya, Tuhan ini kehendak ngelarang saya bebas. bunuh orang, tapi untuk selamat saya mesti bunuh orang. Itu Coba kan lurusin konsep. itu dulu. Sebentar. Itu kan konsep setelah Enggak, lurusin dulu itu. Boleh jawab atau Emosi enggak? dia. Enggak Tadi gue emosi. dikejar nggak Aku boleh emosi, jawab ini atau sekarang enggak? emosi. Bentar. Iya boleh. Kalau Anda kejar saya pelan-pelan aja, biar saya narasikan pelan-pelan, nggak apa-apa. Siap. Nggak apa-apa. Saya orangnya santai kok. Sama. Jadi, pertanyaannya siapa yang bunuh? Bukan orang Kristen. Siapa itu? Kenapa saya bilang saya tarik ke dalam konteks perjanjian lama si Adam? Ya seperti itu. Tuhan mengizinkan segala sesuatu, free will-nya bebas, tetapi segala free will manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Sudah tahu Tuhan itu. Ya. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya karena Tuhan udah tahu. Berbicara tentang kedaulatan sebentar. Enggak, aku lagi bernarasi loh Jibril. Enggak, ini gue nyolong Jadi habis itu gue bilang karena Tuhan tahu, jadi boleh. Enggak begitu juga dong pembenarannya, Bang. Sebentar, saya tanya sekarang sama Anda. Iya, tanya seorang lagi. Gojek, sebentar. Saya kasih analogi. Ketika seorang Gojek pas demo itu dia meninggal, apakah itu keinginan daripada si yang nabrak atau keinginan daripada yang ditabrak? Oh, jadi Yesus kecelakaan? Sebentar, kok langsung framing sih? Analoginya Cukup berantakan jawab banget aja. antum. Sebentar. Nggak sengaja deh dipaku apa gimana nih? Jangan karena saya sendiri kemudian suaranya besar-besaran dong. Bentar. Bu. Saya kasih analogi yang sederhana supaya teman-teman yang IQ sederhana itu bisa paham juga gitu loh. Ini hanya konteks saja. Nah, ketika yang nabrak Gojek sama si Gojek yang tabrak, mereka tidak menginginkan hal itu terjadi. Tuhan pun tidak menginginkan hal itu terjadi. Tetapi dari kejadian itu, sebentar. Tetapi dari kejadian itu, keluarga si Gojek punya berkat banyak. Ada yang dapat rumah. Jadi mobil, Tuhan nggak motor, mau dan Yesus disalib? sebagainya. Ya nggak mau dong. Gimana sih? Oh, Tuhan nggak mau. Berarti nggak Iya. maha kuasa dong itu tetap kejadian. Kenapa nggak maha kuasa? Di mana? Ya, dia Anda nggak mau, mengatakan tapi kau tetap tidak maha kejadian. kuasa? Kan saya bilang dalam kedaulatan Allah. Iya, Tuhan dia sudah nggak tahu, mau, tapi gitu. tetap kejadian. Gini. Makanya seperti itu. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan pun maha tahu dia bakal jatuh dalam dosa. Tetapi karena dia tahu, bahkan sebelum diciptakan Adam dan Hawa, sudah ada keselamatan, sudah Tuhan sediakan. Begitu Bang Jibril. Enggak, jadi Tuhannya nggak mau nih penyaliban. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Aku nggak paksa gitu. Enggak, berarti Tuhannya mau nggak nih Yesus disalib?
Pusing aku katanya. Ya pusing lah kalian. Iya. Kalian kan bukan orang Enggak, karena beriman. analoginya nggak cocok. Memang nggak cocok, tapi setidak-tidaknya saya tanya sama kamu dan kamu bisa menjawab. Nggak, Masalahnya begini kamu Bang bisa jawab Shalom, nggak? supaya Bang Shalom fokus kepada Bang Jibril, tidak usah tanggapi tapping yang di bawah seperti itu. Silakan lanjut. Ya, sebenarnya simpel aja teman-teman. Seperti kisah waktu pas demo itu. Saya bawa kisah ini supaya ini analogi yang di depan mata teman-teman semua. Anda bisa akses itu berita. Ya, karena kalau akses Alkitab nanti banyak terjemahan. Kalian bilang lagi Alkitab sudah dirubahkan dan sebagainya. Ya Sekarang kita memang bawa kan analogi. kita sama-sama tahu kan. Orang lagi narasi dipotong-potong ah. Oh, iya, iya. Nah, kemudian saya bawa analogi yang barusan kemarin terjadi. Apakah orang tuanya mau anaknya itu ditabrak sama polisi? Apakah polisi mau dia menabrak? Tentu tidak. Apakah Gojek mau? Tentu tidak. Tetapi dari sana itu ada kebaikan. Kalau orang Islam bilang ada hikmah di dalam masalah. Ya, begitu teman-teman ya. Karena itu berbicara kemahakuasaan Tuhan, berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Faktanya keluarga daripada Gojek itu mendapatkan rumah, mendapatkan berkat, mendapatkan kunjungan dan terkenal se-Indonesia. Misalkan contoh begitu tuh. Apakah dia mau terkenal juga? Ya enggak juga. Apakah dia mau kalau misalkan bisa dirubah waktunya, dia tidak, lebih baik dia kehilangan rumah daripada kehilangan anaknya. Tapi demi ini kita kembali ke tentang soteriologi atau keselamatan. Demi umat manusia, supaya umat manusia bisa mengenal Tuhannya, dia datang dan mau ikut dengan kehendak bebas manusia yang berdosa, ya, di dalam kemahatauan Tuhan, ya, di dalam kemahatauan Dia. Jangan ditabrakkan gitu. Sebentar. Dia tahu, ya, dia tahu bakal seperti itu. Karena itu pekerjaan iblis. Makanya iblis tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Tuhan tahu iblis bakal seperti itu. Makanya dibilang sebutan nubuatan, gitu ya. Nubuatan itu harus tergenapi. Nah, orang-orang Israel pada waktu itu nggak ngerti. Seandainya tahu, nggak mungkin disalib. Kan begitu. Tapi karena mereka tidak tahu, walaupun sudah membaca, mereka tidak paham, ya. Tapi itu tetap terjadi. Begitu teman-teman. Dalam ketidaktahuan. Enggak, jadi tadi abang udah jawab sebenarnya Tuhan nggak mau penyaliban itu terjadi, betul nggak? Iyalah. Nah, jadi Tuhan nggak mau penyaliban itu terjadi. Tapi penyaliban itu tetap terjadi. Sementara kita tahu yang ingin penyaliban itu terjadi itu iblis. Berarti di situ di penyaliban ini iblis yang menang ya? Tuhan abang kalah ya? Enggak, seolah-olah iblis menang. Tetapi kan pada faktanya kan dia bangkit. Nah, kebangkitannya inilah yang menjadi dasar iman kita. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Itu ada ayat Alkitabnya. Teman-teman. Jadi misalkan gini, kalau nggak terjadi penyaliban, kira-kira Tuhan bisa nggak? Ya bisa saja. Cuman masalahnya kan bapak-bapak mereka itu tidak, maksudnya orang-orang Yahudi kan tidak beriman kepada Isa. Enggak, tapi abang tetap nggak jawab pertanyaan saya nih. Peraturan Tuhan abang, jangan bunuh orang. Tapi untuk saya selamat, itu saya mesti bunuh orang. Itu peraturannya pletot-pletot nih bang. Masalahnya yang bunuh siapa? Coba. Iya, tapi peraturannya pletot-pletot ini. Jawab dulu. Iya, tadi saya udah jawab 3 kali. Yang bunuh siapa? Orang Romawi. Nah, orang Romawi Kristen bukan pada waktu itu. Bukan. Ya, Kristen ada yang antara abad 4. Iya, artinya apa? Artinya apa? Di dalam keputusan manusia yang tidak percaya itu, baik Roma maupun Yahudi yang tidak percaya, ya. Soal peraturan Tuhannya. Tuh, Bang, peraturan Tuhannya boleh nggak kita bunuh orang? Peraturan Tuhan itu berlaku untuk siapa? Orang yang beriman, bukan? Untuk seluruh dunia dong. Sekarang saya tanya, iya orang beriman bukan? Saya tanya. Enggak dong, untuk seluruh dunia. Hatta lo nggak beriman, peraturannya tetap mesti diikutin. Kalau nggak nanti ada azabnya. Saya tanya dulu. Itu gunanya neraka. Sebentar. Yang membunuh itu orang Kristen bukan? Bukan. Ya bukan. Firman Tuhan itu hanya berlaku bagi yang beriman. Yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman. Oh, jadi yang nggak beriman boleh bunuh? Orang Yahudi, karena dia tidak percaya. Oh, kalau dia beriman, jadi yang nggak beriman boleh bunuh? Loh, karena nggak beriman kok. Bukan masalah boleh nggak boleh. Oh, saya nggak punya hak. Gitu. Contoh begini. Jadi peraturan Tuhannya cuma buat. Contoh begini. Apa itu? Contoh begini. Apa itu? Di dalam iman Kristen, ya, di dalam iman Kristen, doakanlah musuhmu, kasihanilah musuhmu. Itu bagi orang percaya. Lalu misalkan teman-teman Islam, oh enggak, itu harus dibalas. Ada suratnya di dalam Al-Quran misalnya. Itu hak kalian. Nggak mungkin saya paksakan iman saya kepada teman-teman. Demikian juga waktu zaman penyaliban Yesus.
misalkan orang Yahudi, misalkan begitu, dilarang membunuh misalkan itu. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Oh, tunggu. Jadi yang nggak boleh bunuh itu cuma orang Yahudi. Kok cuma orang Yahudi? Yang beriman. Yang beriman. Iya, cuma orang beriman yang nggak boleh bunuh. Yang nggak beriman boleh bunuh. Ini bukan masalah boleh, itu hak mereka. Bagaimana mungkin saya mengatakan boleh atau nggak boleh orang dia tidak beriman kepada saya, orang mereka tidak beriman kepada Tuhan. Berarti peraturan Tuhannya yang sebatas itu aja ya? Oh enggak, hanya bagi orang beriman. Jadi orang Romawi itu sebenarnya boleh bunuh Tuhan? Ini bukan masalah boleh nggak boleh. Bagaimana mungkin dia masakan boleh nggak boleh? Lah kan abang bilang yang boleh tadi. Sebentar saya tanya. Apa itu? Ketika firman Tuhan itu dilarang membun-bun, ya katanya kan begitu ya. Nah, ketika orang Roma tidak ada aturan seperti itu, bagaimana mungkin aturan itu diterapkan kepada mereka? Coba saya tanya. Nggak bisa lah. Gimana peraturannya? Nah, ini logikanya nggak nyambung kan? Ketika firman Tuhan datang kepada orang dan orang itu memberikan firman Tuhan kepada umatnya, kalian jangan membunuh. Nah, orang Roma nggak dengar itu tuh, dia nggak tahu tentang iman itu, gitu loh. Bagaimana mungkin itu dipaksakan? Kalau masalah boleh nggak boleh itu urusan mereka karena mereka nggak mau beriman. Kalau seandainya mereka beriman, tentu mereka tidak membunuh. Tapi mereka jadi pahlawan abang sekarang. Oh enggak, mana ada jadi pahlawan. Loh, kalau nggak ada mereka yang bunuh Yesus siapa? Tunjukkan saya, adakah dibilang itu si Yudas itu pahlawan? Aduh, Nggak Bang ada. Bejo, ini Atau Bang Bejo. Roma dibilang pahlawan? Ya enggak lah, kok bisa begitu? Enggak ada. Iya, kalau nggak ada yang gantung, Bang. Dari tadi kita nggak ada yang ngomongin ayat. Jangan tiba-tiba berlindung di belakang ayat. Kalau orang Yahudi, orang Romawi itu nggak bunuh Yesus, berarti keselamatan abang datang dari mana? Emang Tuhan abang nggak maha pengampun nih? Sampai mesti bunuh-bunuh orang gitu? Justru begini teman-teman, ini loh logikanya Gimana tuh, ini? coba aku berharap Bang Jibril bisa menyamai cara berpikir saya. Begini, seandainya seperti ketika Anda memberikan pilihan tadi loh, Anda memberikan pilihan nih, ya kan? Karena saya sudah mendengarkan pilihan itu, so pasti saya harus melakukannya. Tetapi ketika saya tidak melakukan pilihan itu, maka saya diperangi, betul? So Harus saya milih, akan harus untuk- milih. Ya, Memerangi saya juga pilihan, Bang. artinya saya harus bayar pajak, betul? Iya, memerangi saya juga itu pilihan. Oke, demikian juga misalkan contoh orang Yahudi atau orang Romawi dilarang membunuh misalkan contoh, ya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Artinya mereka bukanlah orang beriman. Seandainya Tapi mereka malah beriman, jadi mereka pahlawan tidak nih akan sekarang. membunuh. Nggak ada kata pahlawan di sana. Tunjukkan ada kata ayat. Lah kalau nggak ada orang Romawi yang bunuh Yesus itu abang keselamatannya dari mana? Peraturan Tuhan abang pertama nggak boleh bunuh orang, tapi mau selamat mesti percaya bunuh orang. Logika ini nggak nyampe sih. Pontius Pilates, abang tahu? Gini, abang nggak mungkin memerangi saya ketika saya mendapat pilihan, melakukan pilihan itu, betul? Betul. Oke, sekarang saya bawa dengan coba cara berpikir, kerangka berpikir yang sama dibawa ke kasus ini. Ketika Tuhan memberikan 3 pilihan, ya, tiga pilihan, kau jangan membunuh, salah satunya kau jangan membunuh. Tetapi abang tidak melakukannya. Apakah saya bisa dikatakan orang beriman? Gimana? Aturan Tuhan jangan bunuh. Ya. Terus? Tetapi ketika sudah diperdengarkan dengan jangan membunuh, tetapi dia malah membunuh, apakah dia adalah orang beriman? Jelas bukan dong. Ya bukan. Itu abang pinter. Nah, Gitu loh. terus abang sekarang mengimani Yesus harus dibunuh Loh, untuk nyelamatin saya. Aduh, justru begini, seandainya dia Ini percaya. tuh ini anak Tuhan yang satu nih mesti mampus Sebentar. biar saya selamat. Ya enggak? Bentar. Enggak mesti. Apa itu? Enggak mesti. Gimana itu jadi? Karena dalam kemahatahuan Tuhan, karena sudah dinubuatkan ya teman-teman. Begini, seandainya dia beriman, tentu dia selamat. Seandainya dia beriman, tentu dia selamat. Gitu loh. Lebih salah mana bang? Kalau yang mengetahui tapi ternyata membunuh juga, dibandingkan mereka yang tidak tahu ada hukum itu tapi membunuh. Lebih salah yang mana? Ya, lebih baik dia tidak tahu, tapi dia membunuh. Kalau dia sudah tahu, tapi dia masih melakukannya, ya dia lebih salah dong. Gimana sih? Karena dia sudah tahu kebenaran. Kamu tahu bahwasannya membunuh itu salah, tapi kamu menyatakan benar Yesus itu dibunuh, disalibkan. Saya tidak menyatakan benar. Siapa yang membenarkan penyaliban itu? Jadi Yesus Coba mati. tunjukkan sama saya. Ini abang Itu sekarang nggak benar.
Sekarang abang mesti Ini kan- percaya dulu loh baru masuk Kristen. Karena dia sudah menjadi korban dari orang yang tidak bersalah dibun-bun. Oleh Enggak, sebab sekarang itu gini, dia mati. ini simpelnya gini deh bang. Abang kalau Yesus nih, abang lagi di zaman Yesus nih, Yesus lagi mau digantung. Abang tolongin apa enggak? Loh, bagaimana saya mau menolong sedangkan dia bilang jangan. Di mana dia bilang jangan? Di mana dia bilang jangan? Loh. Coba kasih tahu gue. Dengar, waktu Yesus dilarang sama Petrus. Tahu kisah itu Enggak, di mana bilang Yesus jangan ditolong? Coba, jangan tolong gue. Coba di mana? Kasih tahu. Sebentar ya. Hah? Siap. Orang di Getsemani dia masih minta tolong kok. Tolong Minta tolongnya ke siapa? ke bapaknya. Lihat, Matius 16 ayat yang ke-23. Matius 16 23. Ayat 23. Ayat lagi. Quran. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terus, di mana dia bilang jangan? Emang si iblis mau nolongin dia? Sebentar ini. Abang nggak baca secara keseluruhan. Saya membawa ayat itu supaya kita membaca ayat ini. Di dalam Matius 16 ya. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 saya bacakan buat teman-teman semuanya ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ini dalam kemahatauan dia nih, karena dia mau tahu, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini mana itu? Mana itu? Di mana itu? Ayat yang Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua imam di Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan," kok jadi Tuhan di sini padahal Kyrios, "kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkannya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepada ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu." Di mana dia ngelarang dia disalib bang? La haula wala quwata illa billah. Ini ngerjain gue. Sebentar. Puji Tuhan, Bang Jibril sedang baca Alkitab ya. Dalam Matius 16. Iya, tadi gue baca Doraemon Yesus, juga gak ada masalah. Di sini Yesus bilang, ini belum terjadi nih, ya kan? Ya belum. Ini belum terjadi. Dia hanya mengatakan akan tiba saatnya. Dan Yesus ini memulai menyatakan kepada murid-muridnya, Petrus dan teman-teman, sebentar lagi aku akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus marah nih. Oh Yesus, dia bilang, dia tegur nih, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa." Di sini Petrus ngelarang kematian Yesus nggak? Saya tanya. Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ya. Malah dibilang iblis. Yang apa ya? Ya makanya itu marah. Petrus menolak informasi itu, bukan melarang. Iya, malah dibilang itu kan iblis. nubuat. Nah, Setan loh, malah digituin. Iya, makanya dibilang iblis karena Petrus dirasukin oleh pikiran-pikiran iblis. Oke? Nah, di dalam Matius 16 sekali lagi saya baca dan saya harap teman-teman bisa memahaminya. Di ayat yang ke-21, di situ apa menurut Jibril? Silakan. 21. Loh kok mundur bacanya? Ya karena kita harus utuh, membacanya utuh. Oh, Silakan. keren juga nih kita baca mundur. Sejak waktu itu, jangan framing. iya tadi kan 22, sekarang 21. Gini, kenapa kok 23 Yesus marah kepada Petrus? Karena ada yang pikiran Yesus yang mau dibantah sama Petrus. Apa itu pikiran Yesus? Itu ayat yang ke-21. Coba baca lagi ayat 21. Coba pahami. Kalau misalkan Anda tidak paham ayat 21, 22 dan 3. Enggak, ini berarti kita nggak cukup ditambah-tambah, tapi di urutan ayatnya juga dirubah-rubah nih. Oke. Sejak waktu itu, tidak ada. Ya kan kita baca 22 dulu baru 21. Saya tidak mau melanjutkan narasi kalau saya di framing.
bener nggak tadi kita baca dua-dua? Saya tidak mau lanjutkan narasi bukan kalau di framing. Kalau framing itu yang nggak ada. Baca tuh secara utuh. Sebentar. disampaikan. Jibril saja yang Yang ini kau saya, supaya saya tampilkan tidak- dan itu supaya saya bisa dinyatakan itu bukan konsentrasi. framing. Saya dengan Bang Jibril ya. Hmm. Kalau mau diskusi, kalau enggak ya saya jadi pendengar saja nggak apa-apa. Enggak, Dalam oke, arti- 21. Sejak waktu Oke. itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Oke, dan stop, menanggung. Stop. Nah, Nggak ada titik di sejauh- sini, Bang. Bentar, aku tanya dulu. Oh, kau. dipotong. Ngerti nggak Oke. kalimat-kalimatnya ya. Sejak Ah. waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Artinya menyatakan ini apa, Bang Jibril? Ngasih tahu. Bang Jibril. Oke, Ngasih ngasih tahu. tahu. Lanjut. Ah. Oke, ngasih tahu ya teman-teman. Lanjut. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepada ahli-ahli Taurat. Oke, stop. Lalu dibunuh. Lalu stop. Oke, apa yang dinyatakan di situ? Dia mau ke Yerusalem, mau nanggung banyak Terus? penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Oke. Terus? Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke, stop. Di Oke. situ ayat 21 menurut Bang Jibril sekarang diparafrase. Coba silakan. Dalam pemikiran Abang. Supaya gampang dicerna, silakan. Dia ngasih tahu murid-muridnya kalau dia mau ke Yerusalem, dia mau nanggung dosa, habis itu dibunuh, habis itu dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi dia Oke. nanggung dosa, habis itu dibunuh, habis itu bangkit lagi. Oke, itu namanya nubuatan ya teman-teman ya. Itu namanya nubuatan. Hah? Oke, sekarang ayat yang ke-22. Bentar. Itu kan belum Tunggu, terjadi. nubuat Bang. gimana nubuatannya? Sebentar. Ini kan ditulis setelah Yesus nggak ada, Bang. Oke, Nubuatannya di mana? sebentar. Kok setelah Yesus nggak ada sih? Iya dong. Itu yang berkata Ini kan yang nulis siapa? Matius. Sebentar, saya tanya. Itu ya, itu Penulisan gospel itu setelah tahun Sebentar. keberapa? Bang Bejo. satu-satu aja teman-teman. Itu adalah perkataan Yesus sebelum dia disalib. Setuju? Kalau nggak setuju nih, mending aku diam aja gitu. Karena dari sini saja narasinya udah Anda nggak paham gitu. Ini, Bang. Boleh digedein nggak tuh bentar? Kecilin. Ya, itu warna merah perkataan siapa itu? Ini perkataan Yesus. Berarti dia Betul nggak? sudah disalib atau belum? Yang kita bacakan tadi ini, Bang. Saya tanya sesudah disalib atau belum? Belum. Oke. Iya, tapi ini Artinya tulisannya itu hitam, adalah bukan tulisan, nubuatan. bukan kata Yesus ini. Sebentar. Itu kan Matius menuliskan apa yang dia lihat. Iya, berarti kata Matius dong, bukan kata Yesus. Oke, Gimana sih? sebentar. Aduh. Sebentar, makanya gini loh, teman-teman, cara berpikir itu gini. Gak usah distorsi, Bang. Kamu cukup jujur aja, cukup jujur. Oke, ayat yang ke-21 tadi Abang sudah parafrase dan itu benar. Kemudian ayat yang ke-22 sekarang Abang baca dan Abang parafrase. Enggak, gua paham. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada ini siapa? Ini siapa yang ngomong, Bang? Apa itu? Coba jujur. Ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan murid-murid ini iman kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini siapa yang ngomong ini? Loh, itu kan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid, ditulis oleh Matius. Kalau Yesus tulisannya warna merah dong, Bang. Coba jujur dong, minimal jujur dong. Di dalam sebentar, itu yang nulis siapa? Minimal jujur dong. Jawab dulu, yang nulis siapa? Matius. Oke, itu lihat baca. Nah, inilah kan saya bilang logikanya agak terdistorsi. Lihat itu Hah? ayat yang sejak waktu itu, lihat 21, lihat baca 21 pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Sejak waktu itu Yesus mulai Menyatakan kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Murid-muridnya Iya, itu berarti sama ini Matius tulisan siapa, Bang? Ini berarti Matius, omongan siapa? Ya Itu udah, katanya Matius. nubuatan. Loh, Matius kan loh. nulisnya setelah Yesus nggak ada. Gimana sih? Jujur lah, minimal jujur lah. Ini jujur, dengar ya. Yang hitam itu adalah tulisan Matius ya. Saya bikin kerangka berpikirnya. Saya baca satu-satu. Yang tulisan hitam ayat 21, coba tunjukkan 21-nya dong. Tunjukkan 21-nya. Ya. Ayat 21. Iya, ini waktu 21. Itu, dengar. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada siapa? Murid-murid. Menyatakan kepada murid-murid. Salah satu murid-muridnya adalah Matius. Nah, tentu Matius menuliskan apa yang dia dengar. Setuju? Nah, yang dia dengar itu apa, Bang? Silakan. Yang didengar apa tadi? Abang sudah baca tadi. Ini kata-kata dia nih. Sebentar. Yang dia dengar itu apa? Ia harus pergi ke Yerusalem. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Iya, tapi ini tulisan siapa, Bang? Itu. Ini bukan pernyataan Yesus kan? Ya sudahlah, saya nggak akan lanjut karena Bang kerangka berpikirnya nggak nyampe ke situ. Lah, Ini susah kita. Abang jujur lah, minimal jujur. Di mana saya nggak jujur, Bang?
Abang bilang itu omongan Yesus, sementara omongan Yesus nggak ada ngomong kayak gitu. Setelah itu dia bilang, baru nih Yesus bilang, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang ini lagi gue baca ayat ini, ayat lo disuruh menyatakan. Ada tulisan menyatakan, Bang. Misalkan contoh nih, Bang Jibril, aku menyatakan kepada abang, ya kan? Kemudian aku menyatakan sesuatu biografiku tentang diriku. Kemudian abang tuliskan, tulisan abang itu, ya. tulisan pasti gue. jadi tulisan abang, betul kan? Jadi tulisanmu kan? Ya betul. Ayat 21 adalah tulisan Matius. Betul. Tetapi yang Anda tulis apa? Yang Anda tulis apa? Tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang konteks aku tadi loh. Aku menuliskan, menceritakan kepada kamu. Saya menyatakan diri kepada Bang Jibril. Terus Bang Jibril menuliskan itu. Ketika abang tulis itu, ya, ya, yang saya nyatakan kepada Bang Jibril, yang dinyatakan aku itu, yang abang tulis itu tentang siapa? Ayo jawab, jujur. Tentang abang lah. Oke. Artinya ayat 21 itu tentang siapa? Apa? Itu yang ayat 21 tentang siapa? Nggak connect lagi, nggak nyambung lagi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada, enggak, abang coba jujur deh. Abang mau bilang 21 ini Yesus yang ngomong. Loh, tadi aku udah bikin tipologi loh. Ketika saya menyatakan diri kepada Jibril, ya, Bang Jibril, aku seperti ini nih. Terus Bang Jibril tulis tentang aku dalam biografi itu, ya. Nah, yang saya nyatakan kepada Bang Jibril, abang tulis. Yang abang tulis itu tentang siapa? Tentang abang. Tentang saya. Sekarang kita pergi ke ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya salah satu siapa? Ya, penulis, itu Matius. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung. Itu tentang siapa? Tentang Yesus atau tentang Matius? Tentang Yesus. Oke, tentang Yesus. Berarti setuju nih. Berarti saya lanjutkan nih diskusi. Oke, ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus. Ini apa yang dilihat oleh Matius. Matius melihat seperti itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Langsung nih, Yesus berkata dalam tulisan warna merah. Ayo tunjukkan yuk, berani yuk, tunjukkan yuk. Ayat yang ke-23 yuk. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat yang ke-23 itu perkataan siapa, Bang Jibril? 23 Yesus. Ayat 23. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena apa? Karena dia mau bilang sama si Petrus, jangan ngalangin gua. Lo iblis lo. Iya, karena Petrus menghalangin. Begitu Bang. Nah, ini kalau kayak gini kan bisa lanjut kita terus? namanya? Diskusinya. Iya, begitu. Enggak, di mana Yesus bilang jangan salib gue? Loh, gimana sih? Ayat 21 tadi tentang siapa, Bang? Tentang Yesus. Setuju. Apa itu tentang Yesus yang akan terjadi? Apa? Mau diapain dia? Mau dibunuh? Mau dibunuh. Ya, dia mau dibunuh. Tapi Petrus narik. Oh, jangan Yesus, jangan sampai kau dibunuh. Tapi Yesus bilang, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Oke. Yesus marah sama Petrus. Dia melarang. Tunggu, ada yang ngebel, tunggu bentar. Jangan lari dong, Bang. Kok malah lari sih? Bukan lari itu. Lu nggak denger bel gue? Oh, lagi bel. Oh, sorry. Ah, itu namanya framing. Kalau itu baru framing. Sorry ya. Aku nggak dengar kalau Sorry. nggak tahu. Nggak dengar, Bang. Adik, maafkanlah. Ini Allah Ya. mengampuni. Masa kalian tidak mau mengampuni? Mana sih? Allah Maha mengampuni nggak, teman-teman? Itu kalau nggak salah kan tanya jawab itu. Ya, aku tanya sama Abang, Allah Maha mengampuni nggak? Aku tanya sama teman-teman, Allah Maha mengampuni nggak? Allah Maha Pengampun, terkecuali pada dosa syirik. Oke, Allah Maha Pengampun. Nah, syirik menduakan Tuhan. Oke, lalu Kecuali pada dosa syirik menduakan Tuhan. Satu dong. Masa satu lawan satu komal? Ya, satu-satu. Nah, ketika Allah Maha mengampuni, lalu teman-teman, ketika ada teman-teman yang ada orang bersalah kepada teman-teman, apakah Anda mau lebih daripada Allah? Gimana? Sorry. Ini makanan kucing datang, kampret. Gimana?
Oh, kau suka kucing juga? Wih, kucing gue ada 2. Gimana? Allah Maha mengampuni nggak bang? Oh pasti. Nggak ada anak-anaknya mesti digantung-gantung gitu bang. Oke. Diampunin semuanya. Ketika ada orang bersalah kepada abang punya hak nggak untuk mengampuni? Jadi kalau di Islam itu ada yang namanya hablum minanas wa hablum minallah. Hubungan antara sesama manusia dan hubungan sama Allah. Kalau hubungan sama Allah, kita akan selalu diampunin, kecuali syirik, musyrik. Ya, kayak abang musyrik nih, menyekutukan Tuhan. Itu nggak diampunin. Tapi kalau itu kan dari perspektif abang. Iya, kan abang musyrik. Kan kita kemarin udah setuju. Itu kan musyrik itu kan dari perspektif kalian, bukan dari saya. Iya, betul. Ya, abang musyrik. Ya saya sah-sah aja dibilang begitu karena itu kan dari pandangan sah kalian. Aja. Iya, nggak apa-apa, abang musyrik nggak apa-apa juga. Kalian. Kalau dari saya sendiri justru kalianlah yang musyrik, kan begitu. Nah, kan abang tahu nggak artinya musyrik? Ya silakan aja gitu. Nah, abang nggak tahu mau bilang saya musyrik bagaimana? Nggak tahu gimana sih. Tapi udah jawab belum? Kalau di saya ada yang namanya dalam Islam hablum minannas wa hablum minallah. Ada antara hubungan sesama manusia, ada dengan Allah. Contoh, abang bohong sama saya punya hak untuk mengampuni, untuk memaafkan. Itu hablum minannas. Jadi kita nggak ada utang. Jadi abang nggak sakit hati, saya nggak sakit hati. Tapi kalau soal abang dosa bohongin saya sama Tuhan, kan Tuhan udah bilang jangan bohong. Abang tetap aja ngibul kayak Abu Lahab. Di mana saya ngibul? Bukan, kan contoh. Ya maksudnya abang kan bilang abang kan tetap ngibul. Artinya abang bilang aku ngibul. Di mana saya ngibul? Iya, contoh abang bohongin saya nih. Kan saya punya hak untuk memaafkan abang. Sebentar, diluruskan dulu. Saya mengibul nggak di sini? Enggak dong. Okay. Wah, abang dari tadi abang yang paling jujur, bang. Silakan lanjut. Habis itu kan kita hablum minanas wa hablum minallah. Contoh abang bohongin saya, abang kayak Abu Lahab nih, ngibul mulu, bohongin saya nih. Nah, saya punya hak. Iya, contoh. Ya. Contoh. Habis itu saya punya hak untuk memaafkan abang. Nah, abang minta maaf sama saya ampuni, saya maafin. Tapi abang juga mesti minta maaf sama Allah. Karena abang udah melanggar aturan Allah, jangan bohong sama orang. Abang tetap bohong. Begitu bang. Ya, kalau kami sendiri, misalkan contoh. Kalau ada yang ngibulin kami, misalkan Bang Jibril ngibulin aku nih. Terus aku berpikir bahwa, wah si Jibril bohong-bohong terus sama aku nih. Ya saya tidak punya hak untuk menghakimi abang. Hak saya apa? Emang di mana saya ngehakimin abang tadi? Ini kan tadi kan contoh. Tadi kan sama-sama contoh. Gimana sih? Iya. Ya, sama, kita nggak. Saya juga nggak menghakimi. Oke. Artinya kan sama. Saya juga tidak menghakimi Anda kan? Ya, emang di abang ada konsep kayak gitu, hablum minanas wa hablum minallah? Justru kalau kami doakanlah musuhmu. Orang-orang musuhku itu siapa? Adalah orang-orang yang melukai hati kami, yang menghujat kami. Iblis termasuk musuh abang, abang? Ya iblis musuh kita lah, gimana sih? Wih, abang berdoain iblis bang? Loh, iya dong, kami berdoa supaya orang-orang yang dirasuki oleh iblis pikiran-pikirannya. Contoh nih, contoh nih Bang Jibril nih, dia benci banget sama aku. Kemudian dia memframing aku dengan kata-kata. Kemudian dia menghujat aku. Aku tidak mendoakan iblisnya, saya berdoa, Tuhan, jamalah hati Bang Jibril. Setidak-tidaknya, kalaupun dia tidak percaya kepada Tuhan, setidak-tidaknya Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan dia. Saya tidak punya hak Tuhan Yesus untuk menghakimi dia. Saya berdoa Tuhan memberkati dia. Saya berdoa pada Bang Jibril, biarlah dia menemukan kebenaran dari setiap perkataan-perkataannya. Begitu Bang. Jadi abang doain iblis juga ya? Keren juga. Kalau saya berlindung sama Tuhan. Saya mendoakan abangnya, ngapain saya doa? Adakah saya mendoakan iblis? Enggak dong. Kan tadi saya tanya, iblis musuh abang bukan? Aku enggak doakan iblis, aku doakan Bang Jibril. Iblis musuh abang bukan? Sekarang saya berdoa ya, sekarang saya Tuhan Yesus yang baik, Allah Maha Pencipta. Aku berdoa kepadamu. Yesus sampai Allah. Ini abang doanya kemana nih? Nggak sampai ntar. Jibril, ya Tuhan Yesus, biarlah Bang Jibril. Bang, ini doanya kemana? Yesus apa Allah? Biarlah ketika teman-teman Islam marah kepada saya, ketika teman-teman Islam jengkel sama saya, biarlah Roh Kudus memberkati hati mereka. Salah alamat nih doanya. Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka,
dan biarlah mereka mengenal kebenaran dan tidak menghujat lagi dan tidak mencemooh lagi, dan biarlah kami berdiskusi dengan nyaman, tidak ada penghujatan, tidak ada penghakiman, dan kami saling mengasihi. Kalaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang berkuasa itu memberikan hati yang damai sejahtera atas setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Bang. Amin. Semoga Amin. Tuhan Yesus yang berkati. Semoga Tuhannya Yesus. Amin. 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 Heeh. Ya itu. Habis itu? kan salah satu contoh saya berdoa secara nyata kepada teman-teman. Kalaupun ada, setahu saya tidak ada sih ya. Oh, tidak ada ya penghujatan di room ini, teman-teman. Tapi saya sudah bersyukur setidak-tidaknya di sini saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling mengasihi sesama manusia. Bang, ini Abang keren banget ajarannya kayak gini Bang, ya kan? Tapi kenapa Bang 2000 tahun terakhir ini kerjaannya agama Abang aja yang bikin rusuh di dunia ini Bang? Abang ini hanya mau bawa data perang terus. Iya bukan, itu faktanya. Aku udah ngajak berdamai loh Bang. Iya, emang kalau maling begitu Bang. Aku udah bayar pajak loh Bang. Iya, emang kalau maling begitu Bang, udah habis nyolong, udah ampunin. Udah lupain, udah baik gue. Emang maling begitu. Aku maling di mana Bang? Kan tadi begitu gue ngomongin soal perang lo nggak mau, udah lupain. Iya, kan aku nggak mau perang. Aku kan sudah bayar pajak, taat, Iya, ya kan? Pajak bumi betul. bangunan, pajak kendaraan. Masa Abang mau perangi saya? Enggak dong, ngapain? Iya, gitu Bang. Enggak, tapi kan yang Abang narasikan ini keren nih. Oke, apa perlu aku berdoa lagi? Hah? Enggak, bukan. Yang Abang narasikan nih keren banget nih ajarannya nih, iya kan? Tapi 2000 tahun terakhir bukan itu kejadiannya Bang. Paham nggak? Astaga, ya udah. Saya izin Bang, untuk Bang diskusi. Jibril, Bang gantian doakan si si Salum Bang. Gantian Bang, Bang Jibril doakan si Salum. Belum. Supaya dia Belum. Nanti hidayah, Bang. Teman-teman boleh berdoa untuk saya boleh. Tapi saya dulu berdoa untuk semuanya boleh nggak? Tadi kan saya berdoa pada Bang Jibril. Sebentar, saya doanya. Kau aja yang bisa berdoa, Bang Jibril nggak bisa doakan kau. Oh, boleh lah. Gantian Kenapa lah, nggak jangan kau panas. Boleh lah. Enggak lah, nggak apa-apa. Oke, teman-teman doakan yang baik-baik atas saya ya, nggak apa-apa. Silakan berdoa Bang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berdoa demi Allah, mudah-mudahan Bang Shalom ini udah sebenarnya mudah-mudahan nggak lagi tuh. Insya Allah mudah-mudahan dia tobat, ngajak manusia nyembah sesama manusia. Sebenarnya ini udah ada di Al-Fatihah ya. Kami ini selalu berlindung sama Allah dari setan yang terkutuk, yang mau kita nyembah sesama makhluk atau makhluk lain. Karena kita tahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya saya yakin Bang Salom ini udah tahu kebenarannya kayak gimana. Siapa yang mesti disembah, siapa yang hak, oknum yang mestinya disembah. Kita sujud berdoa. Mudah-mudahan beliau tahu dan mudah-mudahan dia berhenti musyrik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Oke. Saya mau diskusi lanjut, tapi saya berdoa dengan iman saya boleh, karena saya juga perlu kekuatan daripada Tuhan. Udah dalam hati aja udah. Udah capek nih, akhirnya kita lomba doa. Enggak, tadi kan saya kan justru lebih enak saling mendoakan loh Bang. Oke. La haula wala Saya boleh berdoa nggak nih? Saya boleh berdoa ya. Iya, karena boleh saya nih. mau mulai diskusi nih teman-teman. Oke. Iya, boleh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, mati bagi dosa-dosa kami. Sekarang kami Tuhan mau berdiskusi. Biarlah di dalam diskusi ini Tuhan membawakan kami ke dalam diskusi. Tidak ada penghujatan, tidak ada penghakiman, tetapi ada kasih satu dengan yang lain. Tuhan yang kami juga kenal di dalam Roh Kudus yang bisa kami rasakan, biarlah roh lemah lembut itu membawa kami untuk tidak menghujat satu dengan yang lain, tetapi kami saling mengasihi ya Tuhan. Biarlah penguasaan diri, biarlah mulut, perkataan dan pikiran kami tidak saling mencaci tetapi saling mengasihi. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa juga untuk 272 orang penonton di bawah.
Kalau mereka kadang percaya, puji Tuhan. Kalau belum percaya, biarlah mereka mengenal Tuhan dari setiap perkataan dan bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ya. teman-teman. Oke, kita mulai lagi diskusinya. Lanjut Bang Gibril. Jangan Yuk, ada lanjut. doa Oke. lagi ya. Apa yang mau dibahas? Bang Salum. Bang Salum. Oke, saya kira tadi kok saya ngomong-ngomong kok gak ada yang denger. Oke, begini Bang Jibril dan teman-teman semuanya ya, saya bersyukur di Komal Islam APII Sulawesi Tengah ini, Bang Host ini, saya mendapatkan banyak edukasi, saya juga mendapatkan banyak teman di sini ya, yang tidak menghujat, terutama yang di atas-atas ini, saya senang sekali. Tetapi setidak-tidaknya kita berdiskusi tetap dalam ranah diskusi. Kalaupun ada perbedaan, saling memaafkan dan jangan saling memaksakan, karena saya tahu Islam itu tidak pernah memaksa. Oke, silakan lanjut Bang Jibril dan teman-teman, kita mau diskusi Iya, tentang apa? ini apa yang abang mau ini? Kalau kita mau bahas soal sejarah atau mau bahas asal usul kitab suci, karena jujur ya bang ya, saya nggak bisa perang ayat karena kalau saya mengimani atau percaya kitab abang itu berasal dari Yesus, itu sama aja saya mengkhianati keilmuan saya. Oke, baik. Tadi kan sudah saya kasih dasar ya. Di dalam ranah iman kita tidak bisa saling serang karena itu udah iman masing-masing. Betul. Tapi dalam diskusi baik dari eksternal Alkitab dan eksternal Al-Qur'an, kita boleh-boleh saja diskusi. Yes. Selagi itu tidak masuk dalam ranah iman. Sekarang saya menawarkan teman-teman kita mau diskusi tentang apa, atau teman-teman memberikan penawaran kepada saya sehingga saya bisa memberikan tema. Silakan. Sumber kitab suci. Sumber kitab suci saya belum menguasai itu secara penuh ya teman, karena saya bukan orang Katolik dan saya juga bukan pengajar Katolik, saya seorang Oh jadi imani saja, ini kitab dari Yesus. nggak apa-apa. Kalau teman-teman Muslim mengatakan seperti itu nggak apa-apa teman-teman. Saya Mantap. mensyukuri. Jujur saya kalau Mantap. untuk masalah itu sama Bang Jibril saya takut. Kenapa saya Mantap. takut? Karena saya jujur saya lemah di dalam hal sejarah dan juga asal usul Mengenai memahami bagaimana ketuhanan sejarah. aja. Gini, karena ini dilemparkan juga kepada saya oleh Bang Jibril, bagaimana kalau kita membahas tentang ajaran etika nurani di dalam iman masing-masing, boleh? Bang, kalau kita bahas apa namanya contoh yang tadi abang mau bahas apa? Etika atau norma? Iya. Norma Nah. hidup yang didapat dari Alkitab dan juga di dalam Al-Qur'an. Kalau saya bawa Al-Quran, kan jelas nih dari Rasulullah, nerima wahyu dari Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Sementara ajaran abang ini saya nggak tahu asalnya dari mana. Jadi Iya, susah nggak juga apa-apa, bang. nggak apa-apa. Jadi gini, tadi kan saya sudah tolak nih. Jadi begini, kan kita compare. Gimana kalau soal ajaran, gimana kalau soal konsep ketuhanan? saya tidak mau lari ke sana karena kita ranah iman sudah berbeda. Oh bukan. Kita nggak usah pakai sekarang iman. saya- Bukan Konsep keimanan. ketuhanan, Ketuhanan konsep benar. ketuhanan yang nggak pakai iman. Loh, Konsep justru ketuhanan di yang situ- nggak pakai iman. Itu berbicara dogma, teman-teman. Ya, kalau dogma itu nggak boleh diganggu gugat. Ya. Setuju nggak? Bukan gini bang. Saya tanya dulu, dogma itu Oh. boleh nggak diganggu gugat? Nggak boleh kalau abang udah percaya, Oke. sama seperti abang bilang Kalau abang nggak percaya boleh. Bible itu ditulis Betul, dari Yesus. Saya nggak bisa betul. ganggu gugat, itu imani saja, Oke, nggak ada sekarang masalah. saya tanya Bang Jibril, berani nggak kita berbicara tentang ajaran norma hidup ya, aturan hidup di dalam ajaran masing-masing, baik dalam Islam maupun di dalam Boleh, gitu. boleh, Berani boleh. nggak? Tapi berani. Tapi Oke, ah, coba berani. host coba diganti judulnya norma di dalam iman yang benar. Yakin tuh ya mengenai norma ya, mengenai aturan gitu kan. Sebentar, Yakin kok ya? jangan bikin saya takut. Saya jadi berpikir lagi apakah ada norma yang salah ini. Ayo, yakin kau mengenai Nggak apa-apa. aturan ya. Yakin, Ayo. yakin. Norma ini kan aturan ya. Ya, aturan norma kan hidup ya. berarti ada aturan ya. Aturan hidup ya teman-teman ya. Waduh. Spesifik ya, Nekat, aturan nekat, hidup ya. nekat ini. Aturan hidup ya Bang ya, boleh ya. Iya. Lebih parah dari ketuhanan tuh bang. Oh, nggak apa-apa, kasih tahu nggak aja. apa-apa, Saya kasih tahu aja lebih parah dari Nggak ketuhanan. apa-apa, nggak gitu. apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, oke. Lanjut aja. Kalau tema ini Oke. nggak usah di Dia maunya ke situ, bang Jibril serah dia lah. Yang Iya, milih nggak kok. apa-apa. Sesuai Alkitabiah ya. Iya.
betul. Tapi kita sapa dulu nih Bang Kojiro. Halo, selamat sore Bang Kojiro. Ya, selamat sore. Oh iya. Mas Ahan. Bang Kojiro dari mana Bang Kojiro? Aku dari Kristen Protestan. Oh, ada teman saya, teman-teman. Puji Tuhan ya, ada teman saya. Bang Kojiro tadi ikut berdoa enggak? Karismatik dia tadi, karismatik. Bang Kojiro ikut berdoa enggak tadi? Ya, ikutlah, aku dengar tadi. Ikut ya. Tadi puji Tuhan ya, kita bisa berdoa di dalam mereka supaya biarlah itu ajaran Tuhan ya, mendoakan sesama kita. Puji Tuhan. Silakan. Temanya diganti Bang Host. Temanya adalah norma hidup dalam Udah agama. nggak apa-apa. Kalau tema ini nggak apa-apa. Ya udah kita bawakan aja tema norma hidup. Sebentar ada telepon sebentar ya. Sebentar, aku ada telepon sebentar. Oke, ya, oke. Kojiro mau berdiskusi, mau ada yang mau ditanyakan sama Bang Jibril, silakan. Selagi Kayaknya si Salom ada yang ngingetin si Dolos nih kayaknya. Ada bahaya tuh temanya gitu, takutnya gitu. Gak apa-apa Bang, biar aja berkurang. Bang Kojiro, ada yang mau ditanyakan? Dalam banget itu tema. Bang Jibril tahu pegulat mulai, Salom. Steve Austin nggak? Tahu. Tahu kan? Dia punya jurus namanya stoner kan? Tahu kan jurusnya dia tuh? Tahu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bang Jibril itu, jadi misalkan aku Superman ya Bang ya, dan bisa kembali ke masa lalu ke tahun 30 Masehi itu ya, walaupun aku bisa stoner tuh kayak Kayafas sama Pontius Pilatus, aku tidak akan lakukan Bang, karena Yesus sudah 4 kali beritahu kalau itu adalah kehendak Bapa gitu Bang. Gitu Bang. Ya. Tuhan yang Maha Saha ini ayahanda, jadi susah saya melawannya. Iya, siap. Iya. Mas Saha. Iya. Oke, ini seru nih soal norma, asik nih. Nah, ya kita lanjut diskusi dengan Salom. Oke Salom, siap. Norma kehidupan. Oke Bang ya, Bang Jibril silakan. Iya, kalau di dalam Islam, ini Bang Salom udah ada belum? Salom monitor. Salom monitor. Halo teman-teman, sorry ya, ada telepon tadi ya. Aduh. Telepon dari Siap, udah monitor. polisi Toba biasa. Dari mana? Polisi Toba. Polres, Polsek. Polda, Polisi Toba. Gak ngerti dia Bang, kasih paham Bang. Bini Bang, bini istri-istrinya Bang. Oh. Lanjut Bang. Silakan lanjut dulu Bang, silakan. Iya, jadi kalau saya bisa kasih tahu Abang soal peraturan norma ya. Ini yang selalu Abang bawa aja nih normanya nih. Kalau kita di Islam itu kalau kita ringkas saja surat An-Nisa ayat 1 sampai 10. Itu kita udah dikasih tahu gimana untuk balih. Jadi di normanya di Islam itu kalau mau menikahi perempuan atau laki-laki itu mereka harus balih. Untuk perempuan itu udah dapet, kalau untuk laki-laki itu udah mimpi. Itu batasnya Bang Shalom. Paham nggak sampai sini? Ya, lanjut aja lu Bang, abang narasi. Nah, bisa memparafrase ke dalam pikiran saya, silakan. Jadi kalau di Islam kita boleh nikah ini apa segala macam begitu udah balih, begitu udah begitu udah dibolehkan, ya. Tapi nih dan di sini saya bisa tunjukin. Di sini jelas dari An-Nisa ayat 1 sampai 10 aja kalau Abang baca itu jelas aturannya. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, jadi kita mesti disuruh adil juga. Habis itu disuruh dan berikanlah mas kawin kepada perempuan sebagai pemberian dan bentuk kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari dan seterusnya, ini jelas. Perempuannya mesti balih dan seterusnya. Tapi kalau saya mau tanya Abang bisa nggak tunjukin norma pernikahan, bukan perkawinan ya Bang ya? Kalau kawin tuh kan kucing tuh, ya nggak?
Kalau nikah tuh Bang, gimana tuh Bang? Yang benar itu kawin Bang Jibril. Karena gini loh, Bang Jibril lihat di KTP Bang Jibril itu statusnya status kawin bukan status nikah. Lagi pula yang ada itu namanya undang-undang perkawinan bukan undang-undang pernikahan. Itu Bang. Terus? Jadi abang ini berbicara berarti tentang aturan usia ya, begitu ya bang ya? Enggak, Akil semuanya. balik Kaidah gimana syarat-syarat nikah dan seterusnya. ya. Jadi kalau di dalam sebelum saya menjawab, biarlah saya juga memberikan narasi saya tentang norma etika kehidupan di dalam kekristenan. Kekristenan itu teman-teman percaya jika ditarik garis lurusnya, yang terutama adalah bukan terutama tapi ajaran daripada yang paling utama adalah mengasihi sesama manusia. Ya, seperti kita mengasihi diri sendiri, bahkan mendoakan musuh. Ya, mendoakan musuh itulah ajaran inti dari ajaran Kristen. Tetapi ketika di sini kita bicara tentang norma dan abang ini membawa narasi ke dalam pernikahan, oke, saya setujui. Ya, jika bertanya bagaimana aturan pernikahan di dalam kekristenan, tentunya kita percaya dengan monogami. Apa itu monogami? Ya, pernikahan dengan satu pasangan yang hanya dapat dipisahkan oleh maut, bukan oleh manusia. Nanti kita bicara kasuistik yang lain ya. Kemudian kita berbicara tentang kesucian dan kesepadanan ya teman-teman. Karena tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Itu firman Tuhan. Kemudian komitmen seumur hidup. Ada namanya janji nikah. Jadi dalam pernikahan itu kita punya janji nikah ya. Dari mana itu janji nikah? Ya diambil dari ayat-ayat Alkitab tentunya. Ya, kemudian berbicara tentang kesetaraan tadi sudah apalagi ya? Karena saya biasanya nggak katekisasi juga sih teman-teman ya. Kemudian tujuan jangan dipotong dulu bang. Tujuan sebentar. Ini jangan dipotong dulu. Juga dong ada datanya. Datanya diterapkan juga dong. Baik, teman-teman bisa dibuka dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebentar saya buka ya, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang erat, satu, khusus pria dan wanita. Kemudian tentang apa ya tadi yang baru saya bacakan, apa tadi saya lupa lagi. Pasangan ya, pasangan itu harus laki-laki dan perempuan. Contoh Matius 19 ayat ke-4 dan ke-6. Saya buka ya, jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan bencong. Ya, itu firman Tuhan katakan laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya sebab laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini mengutip dalam kitab Kejadian tadi ya, Kejadian 2 ayat 24 yang sudah barusan saya baca. Kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayat yang kedua ya, teman-teman saya tulis dan catat. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-22, di sana Alkitab mengingatkan bahayanya percabulan, ya. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istri. Jadi kita tuh diberikan pemikiran 1 Korintus berapa, Bang? 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Abang tolong tampilkan deh, boleh. 1 Korintus 7 ayat yang kedua ya. Sana berbicara mengingatkan bahaya percabulan. Jadi setiap laki-laki itu harus mempunyai istri dan perempuan itu harus mempunyai sendiri. Jadi sendiri-sendiri gitu. Jadi suami dengan istri punya, jangan ngambil istri orang lain atau jangan ngambil keponakan atau bahkan pembantu gitu, nggak boleh ya. Jadi harus sah. Lalu kemudian di dalam Efesus 5 ayat 21 dan sampai 33 ini menceritakan tentang bagaimana cara kita berhubungan sebagai suami istri. Menekankan pentingnya kerendahan hati. Suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami sebagai gambaran hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi kita ya. Karena dalam Efesus 5 21 sampai 33 menceritakan itu teman-teman. Lalu tentang pernikahan juga Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi kalaupun kita sedang marah sama pasangan, kita harus menghormati, setidak-tidaknya menghormati janji kita kepada Tuhan. Karena dalam pernikahan Kristen ada perjanjian di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Contoh kayak waktu saya menikah, saya berjanji demikian. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya berjanji saya akan berlaku setia
adil kepada pasangan saya, istri saya, yang saya sebutkan namanya, si A, di dalam masa susah, masa senang, masa sakit, masa bahagia, saya akan tetap setia menjadi suaminya sampai maut memisahkan. Ini adalah salah satu contoh ya. Lalu dari mana format itu? Ya itu diambil dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi teman-teman. Dirangkum jadi satu supaya kita berjanji kepada Tuhan untuk kita setia kepada pasangan kita. Terlepas dari nanti ada kasus-kasus tertentu di mana ada orang bercerai, itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi pada mulanya itu bukan kehendak Tuhan, tetapi karena kedegilanmu. Nah, karena kedegilanmu. Lalu Tuhan berkata, tidak boleh orang bercerai tetapi kecuali mati. Namun karena kedegilanmu, kalaupun dia bercerai, dia tidak boleh menikah lagi. Itu saja dari saya tentang pernikahan teman-teman. Silakan disambung. Mantap. Jadi tadi saya udah contohin ya Nisa 1 sampai 10 itu syarat-syaratnya, tapi kayaknya Bang Salom lebih begini teman-teman, aku tadi udah ada kan tadi dia ngomong gua nggak potong. Enggak, sorry. Tadi kan aku telepon nih. Bolos, lu di mana nih? Gitu. Ini kita mau pulang. Aku bilang bentar ya. Aku berikan aku 20 sampai 30 menit. Aku bilang aku lagi diskusi sama teman-teman yang Islam. Oke, jangan lama. Jadi aku tidak berjanji untuk lama, teman-teman. Jadi karena ada panggilan polisi Toba, ya tahu sendiri kan istri kalau misalkan ini udah telepon marah-marah nanti nggak dapat jatah lagi. Oke, lanjut Bang. Iya. Tadi di Anissa 1 sampai 1 sampai 10 saya udah kasih tahu di mana syaratnya apa dan segala macam, tapi dia lebih sibuk ke Kejadian 2, Matius 19, 1 Korintus 7, Ibrani 13, 2 Samuel 12. Yang lucunya dia nggak ngasih tahu satu pun syarat nikah. Satu pun. Mesti umur berapa dan segala macam. Oke, di mana umurnya, Bang? Antara laki-laki dan perempuan itu peraturan. Iya dong, itu namanya nikah. Kalau laki-laki mana laki-laki bukan nikah namanya. Umur. Kalau tadi kan di Anissa ada tuh balik. Syaratnya Bang? Syarat usia. Abang jangan framing dulu gitu ya. Lah abang framing jangan mau sama menantu sama budak ini tadi segala macam gue diemin. Enggak. Lo gali ladap, ntar gue gali ladap juga. Enggak. Sebentar. Tadi kan abang bilang tidak ada peraturan. Justru yang mana? Ya di mana? Gitu loh. Di mana aturan? Oke, sekarang boleh gue jawab nggak nih? Oke, sekarang. Baik, abang baca di dalam sudah giliran muslim. Kau tadi ngomong diam. Ini framing. Tadi Kau juga framing tadi. Yang tadi kau framing kami nggak komplain loh. Yang tadi kau framing kami nggak ada komplain. Jadi kalau diskusi aja, didengar aja sabar gitu. Jangan nanya di mana ayatnya usia. Boleh nggak saya jawab? Nggak, coba yang lain diam dulu deh. Yang lain diam dulu. Coba soal usia. Banyak. Oke, jadi gini. Alkitab dalam 1 Korintus 7 ayat 9, sana jelas menasihatkan ya, ini tulisan Paulus. Paulus menasihatkan bahwa lebih baik menikah daripada terbakar oleh nafsu, yang mengimplikasikan bahwa seseorang harus cukup dewasa. Oke. Ya, teman-teman, itu harus cukup dewasa untuk mengendalikan diri dan bertanggung jawab dalam pernikahan. Oke, mantap. Saya bantah ya. Ini di Keluaran 25, Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca, daughter of Bethlehem, Afman, Padan Aram, sister of Laban and Araman. Ini kitab Yahudi ya. Jadi kalau kita lihat dari Yahudinya, komentator mereka bilang, under the circumstances, no criticism can be leveled at Ishak. Nah, tadi was not getting married earlier. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Jadi nenek moyang Tuhannya Bang Salom itu menikahi anak perempuan 3 tahun. Jadi dia ini si Paulus membantah. Apakah itu menikah? Coba sebentar, itu coba terjemahannya apakah ini itu menikah? Tulisannya apa nih? MARRIED. Coba abang cari bahasa Ibraninya kemudian compare di strong number-nya. Silakan. Ini. Ini apa Bang? Oke, menikahinya dalam konteks apa itu? Tradisi Yahudi? Oh, abang mau ke Nida? Oke, kalau tadi kau bawa kejadian kepada tradisi Yahudi, kejadian juga. Satu-satu, boleh nggak satu-satu? Kalau nggak satu-satu saya turunin. Bang Gozi suaranya kenceng banget, maaf. Ini yang kayak gitu tuh. Ini Bang Salom lihat ya, Muslim saya turunin kalau kayak gitu.
Thank you bang, thank you. Sorry ya bang, tadi kalau bang mau masuk Nggak. naruhnya pelan-pelan aja gitu ya, nggak Nggak, apa-apa. Nggak apa-apa. jangan gitulah, jangan. Nggak apa-apa bang, naik aja nggak apa-apa, tapi kita pelan-pelan. Enggak, Aku saya pakai headset kayak gini bang. Kalau tiba-tiba suaranya keras gitu, sama Borjong, aku juga gitu, makanya dia sakit banget telinga. Aku kira coba iya aku sendiri. sakit kuping saya. Sudah beli headset mahal-mahal ya kan? Izin bang. Iya, iya, iya. Kau pakai adab sedikit Salom. Jangan kau bilang borjong-borjong gitu. Kami Oh, dalam iya, iya. sama kau. Enggak, aku ke Bang Jibril itu bahasa Minta maaf kasih kau lah. dulu. Maaf ya Bang Jibril. Iya, kau lah yang bangsa Oke. Udah, Ya, sorry. itu kalau itu karena itu kedekatan, itu karena terlalu merasa dekat saja. Biasa, Oke. biasalah. Abis itu kalau abang mau lihat peraturannya, ini saya buka dari Nidah. Abang tahu Nidah nggak? Belum. Nidah ini kitab keyahudian mengenai pernikahan. Di sini di Misnah ini keperempuanan. Ini saya translate ya bang ya. Ini peraturan nikah mereka nih. Seorang gadis berusia 3 tahun 1 hari yang dijodohkan oleh ayahnya dijodohkan melalui karena status halakah dari hubungan badan. Dengannya adalah hubungan badan dalam semua pengertian halakah. Siapa itu Bang? Sorry, siapa itu Bang? Ini kitab mereka, Nidah. Kitab pernikahan Maksudnya, mereka, enggak, maksud fikih. saya itu tokohnya siapa yang nikah itu?